Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kristia Aprilia dengan NIM 2212026 dari kelas TIB 5J. Pada video ini, saya akan membahas analisis spasial tentang distribusi rumah sakit dan puskesmas berdasarkan pemukiman di Kota Balikpapan menggunakan perangkat lunak Mango Map. Sistem Mango Map ini telah saya rancang untuk menampilkan 4 lapisan utama atau layers, yaitu layers pertama, distribusi pemukiman penduduk di Kota Balikpapan yang ditunjukkan dengan simbol pola grid berwarna biru. Kemudian, layers kedua hingga keempat, yaitu lokasi fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit dan puskesmas, yang ditandai dengan tanda plus berwarna merah. Pada Mango Map, kita juga dapat menggunakan fitur interaktif untuk melihat detail informasi dari setiap layer. Sebagai contoh, jika saya mengklik salah satu titik rumah sakit atau puskesmas, maka akan terlihat detail informasi lebih lanjut. Seperti nama lokasi, contohnya Puskesmas Mekarsari. Kemudian, jika saya mengklik simbol grid biru pada area tertentu, maka informasi terkait pemukiman di area tersebut akan muncul. Seperti contoh ini. Distribusi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sangat penting untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata. Dengan memiliki populasi yang tersebar di berbagai wilayah, dapat menuntut analisis spasial untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat dijangkau semua warga. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lokasi fasilitas kesehatan dengan pola persebaran pemukiman warga. Nah, dari hasil visualisasi spasial ini dapat kita lihat bahwa temuan utama dari distribusi fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas lebih terpusat di daerah pemukiman yang padat. Sebagian besar terletak di area dengan konsentrasi di pemukiman tinggi, seperti pada wilayah Balikpapan Kota dan Balikpapan Tengah. Contohnya daerah Gunung Sari Ulu, yang di mana wilayah ini memiliki aksesibilitas yang baik karena dekat dengan jalan utama dan pusat kota. Sehingga jika kita bandingkan, terjadi kesenjangan di beberapa wilayah dengan pemukiman yang jarang atau daerah pinggiran kota, yang di sana pastinya memiliki akses yang terbatas dan bisa mengakibatkan kurangnya jangkauan fasilitas kesehatan seperti pada wilayah Balikpapan Timur dan sekitarnya, yaitu seperti daerah Spinggan, Manggar, dan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Dengan jarak yang jauh dan terbatasnya jaringan jalan dapat mempengaruhi jangkauan fasilitas kesehatan pada di wilayah ini. Nah, sekarang mari kita bahas dampak positif dan negatif dari distribusi fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas berdasarkan pemukiman di Kota Balikpapan. Dampak positif dari distribusi ini yang pertama adalah kemudahan akses di wilayah padat penduduk. Fasilitas kesehatan yang terkonsentrasi di pusat kota dapat memudahkan warga di area padat penduduk cepat mengakses layanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat medis. Nah, hal ini mendukung efisiensi pelayanan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah kota. Dengan akses yang mudah ke fasilitas kesehatan, masyarakat di pusat kota cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi melalui layanan kesehatan profesional. Ketiga, efisiensi infrastruktur. Konsentrasi fasilitas kesehatan di area tertentu dapat memungkinkan pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya secara optimal, termasuk jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, selain adanya dampak positif, ada beberapa dampak negatif yang perlu kita perhatikan, yaitu terdapat adanya ketimpangan akses layanan kesehatan. Warga di wilayah pemukiman yang jarang seperti Balikpapan Timur dan Manggar akan kesulitan untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan.
Ketimpangan ini dapat beresiko untuk memperlambat penanganan darurat medis dan dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Selanjutnya dapat mengakibatkan sering terjadinya kemacetan di pusat kota. Konsentrasi fasilitas kesehatan di wilayah padat penduduk seperti Balikpapan kota dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, terutama saat jam sibuk, yang dapat berpotensi menghambat layanan darurat. Terakhir, kurangnya efisiensi di wilayah pinggiran. Di wilayah dengan populasi yang jarang, pembangunan fasilitas kesehatan yang kurang optimal dapat membuat area ini semakin tertinggal dalam hal pengembangan infrastruktur maupun layanan publik. Dari analisis ini, saya dapat menyimpulkan beberapa hal penting dan solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan, yang dimana distribusi fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan mencerminkan kebutuhan akan perencanaan spasial yang lebih baik untuk mengatasi ketimpangan akses. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mempertimbangkan pembangunan fasilitas kesehatan tambahan pada wilayah pinggiran seperti Balikpapan Timur dan Manggar untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Kedua, mengembangkan jaringan jalan di area pemukiman yang jarang untuk memperbaiki konektivitas antar wilayah. Ketiga, pemerintah juga dapat mengoptimalisasi transportasi umum sehingga dapat mengurangi kemacetan di pusat kota dan meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan. Dengan solusi ini, diharapkan seluruh wilayah Kota Balikpapan dapat memiliki akses layanan kesehatan yang merata. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan aman bagi masyarakat Balikpapan. Analisis ini harapannya dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.